Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin pagi ya. Kemarin malam saya tidak memungkinkan live karena dari pagi sampai malam ada kegiatan keluar ya. Baik, kita mulai teman-teman sekalian bahasan kita ya, yaitu masih dari surah Al-A'la teman-teman ya, ayat ke-6. Nah, kemarin kita baru bahas sampai ke sini ya. Oke, kita mulai bahasan kita ya. Jadi terakhir kita sudah bahas sampai ke huruf ro berharokat kasroh. Maka kita akan lanjutkan bahasan kita ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya kita mendapati ada huruf ini ya. Ini ada huruf hamzah. Ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf ini, lalu di bawahnya ada seperti mangkok atau seperti huruf ya, apapun itu, atau huruf wawu. Kalau di atasnya ada seperti ini sudah nggak usah bingung, itu adalah hamzah. Ya, itu adalah hamzah. Ya, nah bagaimana cara melafalkan hamzah? Melafalkan hamzah itu teman-teman sekalian seperti selayaknya kita melafalkan huruf a, i, u pada abjad alfabet. Ya, jadi huruf hamzah itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf a, i, u pada abjad alfabet, beres. Nah, caranya ya gitu. Kalau kita pengen tahu di mana cara melafalkan huruf hamzah itu dilafalkan dari dari pangkal tenggorokan. Ya, dari pangkat tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Jadi hamzah itu dilafalkan dari sini teman-teman. Ya, perhatikan. Dilafalkan dari sini. A, i, u, ba. Di sini. Ya, di pangkal tenggorokan kita. A, i, u, ba. Nah, a, i, u, u. Gitu ya. Atau kalau pengen simple selayaknya kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet, beres. Gitu ya. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita lihat harokatnya. Nah, hamzahnya di sini, di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat apa? Harokat dhammah. Kita izin tulis ya. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, itu namanya harokat dhammah. Harokat dhammah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, itu mesti dibaca basicnya dengan vokal U. Ya, maka hamzahnya dibaca U, tidak A, tidak I, tapi U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Ya, mesti dibaca dengan vokal U. Oke, selanjutnya. Ya. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, pastikan bibir teman-teman harus maju. Ya. Oke, harus MM. Ya, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah itu harus MM. MM itu apa? MM itu artinya adalah maju mulutnya. Ya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Nah, contoh di sini ya, perhatikan. Ada huruf nun juga berharokat dhammah, maka setiap huruf-huruf yang berharokat dhammah dia dibaca dengan vokal U. Dan sempurnakan harokat dhammah vokal U-nya itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah itu tidak akan pernah sempurna pelafalannya kecuali illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali kita betul-betul memuncungkan, memajukan, memonyongkan mulut kita ke arah depan. Perhatikan ya, saya akan izin contohkan. Setiap huruf berharokat dhammah dia harus majunya pol. Jangan cuma seperti ini. Perhatikan. Sanuqri'uka fala tansa sanuqri'u. Nah, nu dan u itu tidak sempurna. Ya, maka perlu kita sempurnakan. Sanuqri'uka. Nah, itu cara melafalkan huruf berharokat dhammah itu mesti dibaca muncung, monyong, pelafalannya seperti itu agar vokal U-nya jelas. Tidak samar-samar, hasil tidak akan seperti orang yang sedang bergumam. Ya, orang-orang yang tidak menyempurnakan harokat ketika ngaji itu jadi si artikulasinya kurang jelas. Ya, alhasil jadi ngajinya kayak kumur-kumur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kurang sempurna. Ya, gitu. Apakah tiap dhammah harus ya? Apakah tiap dhammah harus maju mulutnya ya Ustadz? Betul. Kalau vokal O haruskah? Oh tidak. Vokal O huruf tebal ketika fathah mengeluarkan bunyi vokal O tak ada hubungannya dengan memuncungkan mulut.
Vokal O, jadi huruf yang harus dibaca maju mulutnya ada dua kondisi. Yang pertama, huruf berharokat dhammah apapun hurufnya. Yang kedua, huruf waw. Selain itu tidak ada huruf yang dibaca monyong-monyong. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf di luar huruf waw dan di luar huruf berharokat dhammah teman-teman maju. Nah, tidak ya. Oke. Makasih Pak Ustadz atas doanya. Amin. Alhamdulillah ya. Semoga lancar buat teman-teman yang ada kendala ujian dalam kehidupan, semoga atas wasilah Quran teman-teman Allah mudahkan ya. Teman-teman Allah mudahkan kehidupannya ya, Allah muliakan, Allah berkahi kehidupan teman-teman. Apalagi mau meluangkan waktunya buat Quran, meluangkan tenaganya, pikiran, finansialnya buat Quran. Nah, itu tidak akan sia-sia. Teman-teman yakinlah dengan itu. Lanjutkan lagi teman-teman. Ya. Sanuqri'uka. Nah ya, jadi pastikan huruf berharokat dhammah itu dia dibaca muncul mulutnya ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf ini ya. Ini namanya huruf apa teman-teman? Coba kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya, nama aslinya huruf kaf. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini huruf K. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ini namanya huruf kaf ya. Nah, cara melafalkan huruf kaf ya senatural seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Itulah huruf kaf ya. Huruf kaf itu kalau pelafalan itu persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kakiku, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu senatural itu ya. Nah, namun huruf kaf ini kita akan bahas dari segi sifat suara nafasnya. Huruf kaf ini dia punya sifat dari segi sifat bagian dari segi suaranya, dia sifatnya adalah hams. Ya. Oke. Hams itu apa? Secara basic, hams itu secara dasar, hams itu artinya adalah mengalir nafas. Saya izin tulis ya. Mengalir nafas. Oke, atau menghembuskan angin. Jadi kalau teman-teman sedang belajar huruf hijaiyah lalu menemukan ada sifat huruf namanya hams, itu artinya secara mendasar dia mengalirkan nafas atau dia menghembuskan angin. Oke. Nah, tapi ada dua huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams tapi ternyata kadarnya bukan mengalir. Tapi apa? Nah, hurufnya adalah huruf kaf dan huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta itu mereka punya sifat hams, tapi kadarnya keluar dari kodratnya yang harusnya mengalir nafas, tapi mereka apa? Nah, contohnya huruf kaf ya. Nah, perhatikan. Tuh ya, saya izin zoom. Tuh. Huruf kaf itu dia punya sifat hams, tapi hamsnya kadarnya hanya berupa percikan nafas saja. Berbeda halnya dengan huruf-huruf yang lain yang punya sifat hams. Contohnya, saya sering ulang-ulang ya. Contohnya adalah huruf H kecil. Tuh, ya. Huruf H kecil dia punya sifat hams, tapi dia mengalir nafas. Ya, contohnya ini H kecil. Ya, dia mengalir nafas, jelas nafasnya mengalir. Ha, hi, hu. Ya, ha, hi, hu. Terasa hembusan anginnya, terasa aliran nafasnya. Ha, hi, hu, gitu ya, terdengar ya. Atau misalnya satu huruf lagi yang dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir nafas. Misalnya huruf sin. Tuh, sama. Huruf sin juga dia punya sifat hams. Ya, tapi kadarnya mengalir nafas. Ya, kadarnya mengalir nafas. Ya, sesuai dengan dasarnya, ya. Sa, si, su, sa, as gitu ya. Nah, kenapa untuk huruf kaf dan huruf ta khususnya yang sedang kita bahas adalah huruf kaf, kenapa dia beda sendiri? Kenapa huruf kaf itu ya dia dibacakan dengan sifat hams yang dia percikan nafas? Kenapa tidak sesuai dengan basicnya saja, dasarnya saja yaitu mengalir nafas? Oke, kita mulai dari bahasanya dari mengalir nafas. Oke, gini. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang sifat hamsnya mengalir nafas, teman-teman perhatikan ya, kalau dia sifat hamsnya kadarnya mengalir, si nafasnya bukan percikan, itu pasti dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Tuh, ya, rokhwah. Rokhwah itu artinya mengalir suara. Ya. Karena dari segi suara dia mengalir,
gitu ya. Karena dari segi suara dia mengalir mengalir suara, maka ketika dia punya sifat nafas, nafasnya ikut mengalir juga. Gitu ya. Kalau dia punya sifat mengalir suara, oke, ketika dia punya sifat hams, maka dia akan mengalir juga nafasnya. Nah, kalau sifatnya rokhwah dan dia sifatnya hams, pasti mengalir nafas, mengalir suara. Sifat hams dan rokhwah ini berarti dia selalu satu paket. Kalau sifat mengalir suaranya putus, sifat nafasnya pun akan putus. Jika sifat nafasnya hilang atau putus, maka suaranya juga akan ikut hilang. Satu paket. Jadi gini, contohnya huruf sin ya. Nih, contohnya huruf sin. Ketika kita lafalkan mengalir suaranya, pasti di saat yang bersamaan, teman-teman rasakan pasti dia akan mengalir nafas. Rasakan telapak tangan teman-teman di depan mulut teman-teman. Sa. Pasti dia mengalir nafas juga. Kalau mengalir suaranya hilang, nafasnya juga akan hilang. Begitupun sebaliknya. Kalau nafasnya berhenti, suaranya pun gak akan ngalir. Ya, paham gak sampai sini? Jadi sifat hams dan rokhwah itu dia satu paket. Ya, gitu. Jadi gak mungkin rokhwahnya dulu baru hamsnya. Atau gak mungkin nafasnya dulu mengalir baru suaranya mengalir. Nggak, pasti berbarengan. Ketika nafasnya mengalir, suaranya akan terdengar. Sa, gitu. Paham nggak sampai sini? Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, itu untuk huruf sin. Contoh lagi misalnya huruf H kecil ya. Huruf H kecil. Ya, nih. H kecil, dia punya sifat hams mengalir nafas. Pasti dari segi suara dia rokhwah juga tuh. Mengalir suara juga. Ya. Ha, hi, hu, bah. Dia satu paket. Ya, satu paket teman-teman. Oke, satu paket. Jadi ketika nafasnya mengalir, suaranya pun di saat yang sama ketika nafasnya terhembuskan, itu pasti mengalir juga suaranya. Terdengar kan ada suaranya juga ngalir. Itu satu paket. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Oke. Yang komen di luar pembahasan, ya, yang komen di luar pembahasan, kita akan tanggung-tanggung bisukan ya. Konsentrasi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kalau huruf kaf. Nah, kenapa kalau huruf kaf ini dia percikan nafas? Teman-teman sekalian. Kenapa dia percikan nafas? Ya. Nah, karena dia disandingkan dengan sifat syiddah. Tuh, makanya dia nggak mengalir nafas. Kenapa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Ya, karena dari segi suara dia tertahan, ketika dia punya sifat hams, ya, maka dia akan terpercikan saja. Ya. Nah, itulah alasan kenapa huruf kaf ini dia bukan mengalir nafas, karena dari segi suaranya dia bukan rokhwah, bukan mengalir suara, tapi tertahan suara. Ya, tapi dia tertahan suara. Paham ya? Nah, makanya karena dia tertahan suaranya ke nafas, jadi nggak betul-betul ngalir dia, jadi hanya berupa percikan nafas saja. Ya, nah, maka ketika kita lafalkan perhatikan ya, ka, ki, ku. Kalau sifat hams dan syiddah itu yang tertunaikan, sifat hams tidak bareng. Itu tertahan dulu, baru keluar percikan nafasnya. Keluar dulu tertahan suaranya, baru keluar, baru gitu. Jadi makanya ketika kita lafalkan ak. Kalau misalnya hams dan rokhwah itu ketika kita lafalkan dalam kondisi sukun atau mati, itu bareng dia. Suaranya ngalir, nafasnya ngalir. Ya, tapi kalau untuk huruf kaf yang dia percikan nafas, dia tertunaikan dulu sifat syiddahnya. Tertahan dulu baru jadi baru gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jelas sampai sini teman-teman ya? Nah, jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, lanjut. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, maka di sini dia kadarnya bukan mengalir mana ya? Insya Allah. Mana ayatnya? Masya Allah. Nah, ini ya.
maka dia bukan mengalir nafas. Kaf itu punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, kita tulis. Nah, percikan-percikan nafas saja. Oke? Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, ya jadi dia hanya percikan nafas saja. Nah, biasanya sifat hams pada huruf kaf, sifat percikan nafasnya ini akan lebih terasa, ya, atau akan sangat terasa ketika kafnya dalam kondisi sukun. Contoh misalnya Allahu Akbar, si percikan nafasnya lebih terasa dibanding ketika dia berharokat saja. Ka, ki, ku, ak. Kenapa? Karena kalau ketika kafnya berharokat seolah apa tuh namanya, si percikan nafasnya seperti seolah tidak terdengar. Kenapa? Karena sudah terhalangi oleh bunyi vokal harokat a i u yang keluar. Padahal kalau kita seksama mendengarkan, sebelum vokal a i u-nya keluar, itu ada percikan nafasnya dulu. Ka, ki, ku. Kerasa nggak? Sebelum keluar vokal a i u-nya tuh dia ada percikannya dulu. Ka, ki, ku. Nah, cuman seolah seperti tidak terdengar. Kenapa? Karena kita udah fokus ke bunyi vokal a i u-nya. Gitu ya. Nah, makanya jangan sampai teman-teman karena pengen kedengeran si percikan nafasnya ketika berharokat, banyak orang melafalkannya juga berlebihan. Ya. Ka, ki, ku. Nggak berlebihan seperti itu, natural saja. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Ya, bukan kakiku. Kalau kaf dalam kondisi sukun insya Allah akan lebih terasa. Kalau huruf kaf dalam kondisi sukun insya Allah akan lebih terasa. Kenapa? Karena dia nggak ada percikan karena dia tidak ada huruf-huruf bunyi vokal lagi setelah bunyi percikan nafasnya. Ak, tuh beres. Makanya kedengeran dia. Tapi ketika kafnya berharokat dia kurang terdengar. Kenapa? Karena terhalangi oleh bunyi vokal a i u. Ka, sebenarnya ada di awal tuh. Ka, ki, ku. Faham sampai sini teman-teman? Bisa difahami atau tidak? Ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung ya. Saya doakan teman-temannya yang sudah support live ini dengan cara apapun. Allah Maha melihat, tenang teman-teman ya. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah berhenti mencatat segala bentuk amal soleh sekecil apapun dari teman-teman yang teman-teman ikhtiarkan. Yakinlah dengan itu. Malaikat tidak pernah tidur. Ya, Allah akan selalu menyaksikan segala bentuk kebaikan teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, jadi dipercikan saja nafasnya teman-teman sekalian ya. Jangan sampai berlebihan. Berlebihan dalam melafalkan huruf kaf itu disebut dengan takaluf. Ya, contohnya begini. Sanuqri'uka. Nggak begitu. Nggak berlebihan macam tuh. Ya. Itu terlalu berlebihan. Biasa aja. Sanuqri'uka ka, ki, ku, ak, ik, uk. Beres. Jelas sampai sini? Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu ya huruf kafnya. Oke, sekarang kita masuk ke harokatnya. Huruf kafnya dia berharokat baris atas ya. Huruf hijaiyah apapun ketika teman-teman temukan di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah secara dasar dia dibaca dengan vokal A. Ya. Dia dibaca dengan vokal A. Ya. Maka huruf kafnya di sini tak kita baca menjadi ki dengan vokal i. Kenapa? Karena dia kafnya tidak berharokat kasroh. Lalu dia tidak dibaca juga dengan vokal u. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Oke, tapi dia dibaca mesti dengan vokal a. Karena apa? Karena dia berharokat berbaris atas, disebut dengan harokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal a. Gitu, oke? Sip, maka dibacanya riuka, sanuqri'uka, sanuqri'uka, ka. Gitu, tidak ki, tidak ku. Paham? Jelas sampai sini? Oke, ya. Selanjutnya lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah dan dia tetap dibaca sesuai dengan basicnya yaitu vokal A, maka kalau vokal A yang keluar ketika melafalkan huruf berharokat fathah, maka itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Emang kalau huruf tebal ketika berharokat fathah vokalnya apa, Bang? Nah, gitu ya. Kalau huruf tebal ketika dia
berharokat fathah, bunyi vokalnya tidak akan vokal A, tapi akan condong ke vokal O. Ya. Oke, akan condong ke vokal O. Contohnya apa? Contohnya huruf huruf S, huruf Ro, huruf To, huruf Kho, huruf Wo, huruf Bo. Ketika huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah dia dibaca dengan vokal O, maka tandanya mereka adalah huruf yang tebal. Kalau huruf yang tipis ketika dia berharokat fathah dia vokalnya vokal A. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha gitu ya. Dia dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang huruf kaf di sini ketika dia berharokat fathah, maka dia dibaca dengan tidak vokal O, tapi dia dibaca dengan vokal A. Maka tandanya dia adalah huruf yang tipis. Udah begitu basicnya ya. Oke, jelas ya. Nah, paham ya. Oke, dia adalah huruf yang tipis. Nah sekarang kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dia adalah huruf yang tipis alias vokalnya vokal A, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Ya, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Baik. Cara menyempurnakan huruf tipis yang berharokat fathah itu dengan cara BMSS. Ya. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut sambil seolah tersenyum. Oke, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat fathah, buka mulutnya. Jangan sampai cuman mingkem-mingkem saja. Jangan sampai cuman monyong-monyong, apalagi ketika melafalkan huruf tebal berharokat fathah yang vokalnya O. Jangan sampai pula teman-teman melafalkannya dengan muncung-muncung monyong-monyong. Cukup buka mulutnya baik vokal A tipis, baik vokal tebal, ya, vokal O. Contoh, semuanya dibuka, tidak ada yang monyong. Perhatikan. A'udzubillah, perhatikan vokal A dan vokal O-nya ya. Mulutnya nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, jadi vokal fathah itu vokal A tuh nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, ya. Maaf Ustadz nanya kenapa huruf ro termasuk huruf tebal, ro bukan termasuk tebal tapi dibaca ro, karena ro dua wajah, dua wajahan. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Selesai, ya. Lanjut teman-teman ya. Sanuqri'uka. Nah ya. Jadi jelaskan, buka mulut sambil senyum. Kenapa kok dia dilafalkan harus sambil senyum? Kalau dia dilafalkan tanpa senyuman, biasanya dia akan lebih terdengar kurang sempurna sifat tipisnya. Perhatikan. Huruf kafnya tadi kita lihat di sini kafnya berharokat fathah vokal A. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka dia dibaca kalau nggak sambil senyum maka bunyinya begini. Ka. Kalau kita lafalkan sambil seolah tersenyum, maka begini bunyinya. Yang asalnya ka menjadi ka. Beda nggak bunyinya antara ka dengan ka. Pasti beda bunyinya, ya. Kenapa kok sambil senyum? Nah, jadi titik tumpunya itu poin pentingnya itu bukan di senyumnya. Senyumnya itu hanya untuk trik saja untuk menyempurnakan dua sifat dari huruf tipis. Huruf tipis itu punya dua sifat yang membuat huruf tipis menjadi tipis. Yang pertama, huruf tipis itu punya sifat namanya istifal, ya, istifal. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Istifal artinya pangkal lidah kita tidak diangkat ke atas, tapi di bawah, terhampar. Kita sering sebut dengan PLT, pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. Nah, lalu yang kedua, huruf tipis itu punya sifat namanya infitah. Infitah itu antara lidah dengan langit-langit mulut, ya, itu ada rongga, ada aulanya, terbuka. Kenapa? Karena lidahnya nggak naik ke arah langit-langit sehingga dia tidak tertutup tapi terbuka. Itulah infitah. Nah, sifat istifal dan infitah tadi yang dimiliki oleh huruf tipis itu biasanya akan lebih tertunaikan ketika kita ibaratkan seolah sambil tersenyum.
Buktinya adalah tadi ketika kita lafalkan tanpa senyuman bunyinya begini. Ka sanuqri'uka. Sekarang kita lafalkan dengan senyuman sedikit. Sanuqri'uka. Ka dengan ka dengan ka beda bunyinya. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf fathah yang dia adalah huruf yang tipis, maka lafalkan dengan tipis pula. Ya. Sanuqri'uka. Tipisnya harus dapat. Sanuqri'uka. Jangan ke. Ini juga sin juga sama. Huruf-huruf yang dia berharokat fathah, vokal A, itu dibaca buka mulut sambil senyum. Ka sanuqri'uka. Nah, gitu. Itu kalau pengen teman-teman menyempurnakan bacaan Quran, ya, gitu. Kalau nggak pengen ya nggak apa-apa, cuman malu kita di hadapan Allah. Masih bisa ngomong, masih bisa berbicara, masih bisa ngobrol, tapi disuruh ngaji sesuai dengan kaidah tajwid, banyak dalih, banyak beralasan. Masalah hasil gimana Allah, masalah ikhtiar itu full kendali kita. Ya, oke. Jangan pengen yang dipikirin tuh ribet, pengen instan, pengen ekspres aja ngaji itu. Dinikmati saja. Hasil gimana Allah. Karena teman-teman biasanya pengen ekspres, pengen instan, pengen serba kilat. Ketika menemukan yang teman-teman anggap, wah ini kayaknya ribet, ribet, nggak dipelajari. Salah. Justru dipelajari. Ya, jangan asal. Terima kasih bunda-bunda sekalian yang sudah support ya. Sekali lagi, teman-teman yang support dengan cara apapun yang teman-teman bisa untuk konten-konten ngaji, Allah ya wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan apa yang kita ikhtiarkan ya, dan malaikat mencatat segala bentuk amal soleh teman-teman sekecil apapun ya. Jangan sangka teman-teman yang teman-teman ikhtiarkan ini tidak bernilai ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan di sini kita mendapati ada huruf fa ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah melafalkannya menjadi huruf P yang harusnya kita baca fala, tapi kita baca pala. Nah, maka jangan sampai dilafalkan menjadi huruf P. Nah, Bang, iya kenapa ya huruf fa saya sering kali dilafalkan nggak sengaja loh Bang. Dia dilafalkan menjadi huruf P karena teman-teman salah melafalkan huruf fa-nya, tidak sesuai dengan kaidah. Oke, maka pertama perlu kita ketahui bagaimana cara melafalkan huruf fa sesuai dengan kaidahnya. Oke, perhatikan. Kita mulai ya. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Oke, nih. Jadi saya ingatkan, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf fa itu persis sebagaimana teman-teman melafalkan huruf P. Beda. Fa, fi, fu, dengan pa, pi, pu, pu. Mereka dua huruf dengan pelafalan dan bunyi yang berbeda. Jadi kita ingat-ingat, kenalan dulu sama huruf fa-nya. Kita harus kenalan dulu sama huruf fa-nya. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Nah, kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah apapun, dia memiliki makhrajnya masing-masing. Jadi nggak asal. Setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhrajnya masing-masing. Bang, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, fa dia punya makhraj. Makhraj huruf fa dari mana? Sip, kita lihat. Nah ya, istilahnya adalah batunu syafah. Wa min batuni syafah falfa ma'atrofi thanayal musyrifah. Maksudnya apa? Ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah kita. Ya, sekali lagi, ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah kita. Misalnya nggak kebayang, oke kita lihat ilustrasi gambarnya. Nah, perhatikan ya. Nih, huruf fa itu dilafalkan dari ujung gigi seri atas kita ke bibir bawah bagian dalam yang warna ungu nih. Bukan bibir bawah bagian yang luar, bagian yang kering, tapi bagian dalam yang basahnya. Ya. Sehingga ketika kita lafalkan, kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti ini, huruf fa itu akan mengalirkan nafas. Ya, oke. Huruf fa pasti akan mengalirkan nafas. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf fa, ya kalau tepat seperti ini, ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya nih yang warna ungu, maka dia akan mengalirkan nafas. Contohnya, ya perhatikan baik-baik. Ya, saya akan contohkan. Ya, saya akan izin zoom. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, ujung gigi seri atas saya. Nah, saya izin agak begini ya mulut saya ya. Biar kelihatan dalam mulutnya seperti apa. Nih perhatikan ya, ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Nah,
Hah. Kelihatan nggak? Hah. Fa. Nanti mulut teman-teman nggak perlu begini ya. Ini hanya untuk memperlihatkan saja. Nih. Fa, fa, fi, fu, f, f, fa, f, fa. Nah, ini saya agak begini bibirnya, mohon maaf nih. Untuk memperlihatkan saja. Fa, fa, ya. Fa, fi, fu, baf. Beres. Sesuai dengan tadi teman-teman lihat gambarnya. Nah, begitu huruf fa dilafalkan. Bisa diikuti tidak? Oke, saya contohkan sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Fa, 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 fi, 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 fu, fu, f, if, uf. Kalau teman-teman tepat melafalkannya dari makhrajnya, maka pasti dia akan mengalirkan lafaz. Pasti dia akan mengalirkan nafas teman-teman sekalian. Ya. Kalau teman-teman tepat melafalkannya dari makhrajnya. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, sekarang banyak orang melafalkan huruf fa itu keliru. Kenapa? Karena banyak orang melafalkannya tidak tepat dari ujung gigi seri atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Tidak seperti ini. Banyak orang itu melafalkan huruf fa, ya. Apa yang nempel itu bukan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam, tapi banyak orang melafalkannya bibir atas kita, masya Allah, sebentar ya, bibir atas kita dengan bibir bawah. Ya iya, kalau teman-teman yang nempel adalah bibir atas bibir bawah, yang nggak akan keluar nafas teman-teman, tidak akan keluar nafas sahabat sekalian, ya, karena makhrajnya salah. Bukan bibir atas dan bibir bawah yang nempel. Bukan bibir atas dan bibir bawah yang nempel. Kalau itu yang nempel, ya nggak akan mengalirkan nafas teman-teman sekalian. Papi, papi, pubab, ya nggak akan bisa. Makronya salah. Ya, jadi teman-teman bisa mengetahui ya bedanya antara fa, dan pa, fi, dengan pi, antara fu dengan pu. Nah, beda. Oke. Nah, ini pentingnya kita melafalkan huruf demi huruf. Kita contohkan pula, kita bahas pelan-pelan. Masalah hasil kita paham atau tidak, serahkan pada Allah. Masalah kita sudah bisa atau belum, serahkan pada Allah. Kita hanya akan dipertanggungjawabkan apakah kita berikhtiar atau tidak, kita berproses atau tidak. Masalah hasil, gimana Allah. Jadi bukan karena kita yang hebat, ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah nanti insya Allah teman-teman sekalian, ya, teman-teman yang mengikuti sampai akhir, teman-teman bisa masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita. Dan ketika nanti buku tahsin saya sudah launching, itu ilustrasinya bukan hanya ilustrasi gambar makhraj saja, tapi ilustrasi video 3D animasi. Contohnya, tadi kita sempat membahas huruf fa. Nanti ada ya ilustrasi makhrajnya. Oke, sip, kita lanjutkan ya ilustrasi videonya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi pastikan ketika fa dilafalkan tepat pada makhrajnya, dia akan mengalirkan sifat hams atau mengalirkan nafas, ya. Oke. Nah, fa, fi, fu, baf, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, huruf fa-nya sama ya. Dia berharokat masya Allah. Dia berharokat baris atas atau fathah, maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A. Saya izin tulis lagi, fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A, maka fa-nya tidak dibaca fi. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh. Lalu dia dibaca juga tidak dengan vokal U. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah, ya, tidak berharokat dhammah teman-teman. Tapi fa-nya di sini mesti kita baca dengan vokal A, yaitu fa. Karena dia berharokat baris atas, namanya harokat fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A. Ya, nah ketika fathah adalah vokalnya A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kita ulang lagi ya, biar teman-teman hafal dulu deh, ya. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis.
Ya. Kalau dia huruf tebal, ketika fathah bunyi vokalnya bukan A, tapi bunyi vokalnya adalah O. Contohnya apa? So, bo, to, wo, wo, ho, ko, dan ro. Ketika fathah, kalau bunyi vokalnya bukan A alias O, maka mereka adalah huruf yang tebal. Oke, balik lagi, berarti huruf A di sini dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena dia vokalnya vokal A fathah. Oke. Nah, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia adalah huruf yang tipis? Nah, gitu ya. Sekali lagi, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis? Nah, caranya gimana? Ada yang ingat? Nah, ya, Masya Allah. Ada yang ingat? Caranya dengan cara BMSS. Jadi, ya ini saya singkat lagi, bahas lagi. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil seolah tersenyum. Jadi kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat fathah, sekali lagi jelaskan vokal A-nya. Jangan sampai cuman mingkem-mingkem saja. Fa, bukan fa, fa. Ada yang ngaji begitu teman-teman. Itu bagus, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena nggak sempurna harokatnya. Fa, fa, tidak. Tapi fa, 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 fa. Ya. Lalu yang kedua, ya, huruf fa ini kan dia vokal A. Kalau dia vokalnya A, berarti tandanya dia adalah huruf yang tipis. Kalau dia huruf yang tebal, ketika fathah vokalnya O. Maka sekarang yang sedang kita bahas adalah huruf fa. Hurufnya tipis. Maka bagaimana agar harokat fathahnya itu kadar tipisnya tepat? Nah, maka kita analogikan sambil seolah tersenyum. Kita analogikan sambil seolah tersenyum. Poin pentingnya bukan di senyumnya sebenarnya. Ya, tapi kita menganalogikan dengan senyuman itu agar dua sifat dari huruf tipis ini tertunaikan. Yang pertama nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua nama sifatnya adalah infitah. Ya, istifal artinya pangkal lidah kita rileks, pangkal lidah kita terhampar, pangkal lidah kita nggak naik. Kalau naik ini untuk huruf tebal. Teman-teman tahu kenapa huruf tebal ketika fathah bunyinya bisa vokal O? Bukan karena memonyongkan mulut, tapi karena impact sifat isti'la, pangkal lidah diangkat. Ini untuk huruf tebal. Huruf tipis sebaliknya, dia terhampar, nama sifatnya istifal. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf tipis itu pula dia punya sifat yang namanya infitah. Aula mulutnya terbuka, rongga mulutnya terbuka. Kenapa? Karena jarak antara lidah dengan langit-langit ya berjarak. Ya, lidahnya tidak naik ke atas seperti ini. Ya, tidak menutupi ruang aula mulut, tapi dia di bawah rileks. Maka itulah nama sifatnya adalah infitah. Nah, sifat istifal dan infitah pada huruf tipis ini akan lebih tertunaikan biasanya jika kita analogikan sambil seolah seperti tersenyum. Oke, sekarang kita buktikan. Misalnya di sini kita sedang membahas huruf fa. Ya, kita sedang membahas huruf fa. Sekarang coba kita lafalkan huruf fa-nya itu tanpa hanya membuka mulut saja. Ya, oke, begini bunyinya. Fa, 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 fa. Sekarang kita coba lafalkan sambil dengan senyum. Yang asalnya fa menjadi fa, 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 fa. Bedakan antara fa, 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 fa dengan fa, fa, fa. Beda atau sama teman-teman sekalian? Ya, sama nggak? Nah, coba nih ya. Oke, baik. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semua, siapapun yang sudah support live ini, ya. Saya doakan sekali lagi semoga teman-teman Allah catat sebagai bentuk ini dakwah Quran kita, ya. Oke, di antara 1000-an orang, perhatikan ya, lihat di layar bawah, lihat di pojok kanan bawah, lihat yang nonton berapa banyak. Yang share tidak nyampe setengahnya ya? Iya enggak? Iya enggak? Yang share nggak nyampe setengahnya kan? Yang nonton ada berapa? Lihat di pojok kanan atas. 1300, 1400. Yang share berapa orang? Yang share berapa kali? Ya, ini tandanya tidak semua orang memanfaatkan fitur share ini sebagai bentuk pahala jariah. Ya. Saya doakan buat teman-teman yang sudah share, ini buat teman-teman juga. Kalau teman-teman mengajak salah satu teman-teman, bahkan bukan hanya satu tapi banyak orang, ada yang masuk ke sini dan akhirnya senang dalam belajar. Teman-teman setiap dia belajar terus akhirnya ke sini terus atau jadi senang belajar ngaji, teman-teman kecipratan terus pahala jariah ketika dia belajar. Allahu Akbar. Cuman banyak orang yang tidak memanfaatkan ini. Buktinya teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Oke.
fala. Nah, gitu ya. Fa. Jadi bukan fa tapi fa, ya. Sudah paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, ya. Fa-nya sudah tuntas kita bahas, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama aslinya huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama asli hurufnya huruf apa ya teman-teman sekalian? Kita harus tahu nama asli huruf itu. Kenapa coba? Kenapa sih saya sering nanya apa nama asli hurufnya gitu ya? Kenapa saya selalu nanya apa nama asli hurufnya? Gini teman-teman, biar teman-teman nanti ada dalam bahasan Quran itu, ya, dalam baca Quran itu namanya ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar itu adalah ayat-ayat yang di dalamnya terkandung huruf-huruf muqotoah. Huruf-huruf muqotoah itu adalah huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Contohnya pada surah Al-Baqarah, kita kan nggak baca alama, enggak kan? Kenapa? Karena memang nggak dibaca alama. Itulah ayat-ayat fawatihus suwar, ya, di mana huruf-huruf di dalamnya itu huruf-huruf muqotoah, huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Alif lam mim. Nah, bukan alama kan? Nah, ini pentingnya, makanya kenapa saya selalu mengulang apa nama aslinya, apa nama aslinya, karena nanti kepakainya nanti mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu ayat-ayat fawatihus suwar atau huruf-huruf muqotoah, ya. Ini huruf lam, ya. Oke. Nah, huruf lam ini ya dilafalkan. Kita tulis dulu deh. Nama aslinya adalah huruf lam, ya, huruf lam. Ya, jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah apapun yang namanya huruf la. Aduh, goyang-goyang lagi, ya. Nggak ada huruf hijaiyah apapun yang namanya huruf la, nggak ada, ya. Oke, nah selanjutnya, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu ya udah huruf L alfabet? Ternyata huruf lam itu tidak betul-betul serupa pelafalannya dengan huruf L pada abjad alfabet. Tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian, ya. Emang bedanya apa antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet teman-teman sekalian? Emang apa bedanya gitu ya? Kalau teman-teman bingung, yuk kita bahas. Jadi gini, saya izin mengingatkan, jangan sampai ya teman-teman sekalian yang mungkin punya Al-Quran dengan fitur transliterasi Latin, bagus, silakan ya, untuk membuat teman-teman semakin semangat belajar huruf hijaiyahnya, bukan meninggalkan melafalkan huruf hijaiyahnya. Kenapa? Karena tidak semua transliterasi Latin itu huruf alfabetnya mewakilkan hakikat pelafalan dari huruf hijaiyahnya. Ya, tidak semua. Ya, kalau misalnya huruf mim, huruf nun, huruf ba itu sama seperti kurang lebih seperti huruf kaf, itu kurang lebih hampir sama dengan M, N, B dan K pada abjad alfabet. Tapi kalau ada beberapa huruf yang dia diwakilkan dengan huruf apa, tapi ketika dilafalkan pada hakikat pelafalannya mereka tidak betul-betul sama. Ya. Oke, sekarang kita fokus apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet. Oke. Kalau huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Ya, biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini, ya, huruf L. Alladzi itu L. Biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja, ya. Kelihatan nggak teman-teman? Coba cek dulu nih, kelihatan nggak? Nah, itu kalau teman-teman mau melafalkan L seperti apapun silahkan. Tapi biasanya di antara kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet itu ujung lidahnya begitu. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Nah, sedangkan huruf lam tak cukup kita lafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah kita saja. Ya, oke? Nah, ingat, setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing, punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Ya. Nah, huruf lam ini dilafalkan dari mana makhrajnya? Walamu adna halimun tahaha. Lam itu dilafalkan dari mana? Oke, perhatikan baik-baik, ya. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari
tepi lidah. Tepi lidah itu maksudnya samping lidah atau sisi lidah. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah kita bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan kita yang kiri. Keduanya menyusul sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Maka contoh pelafalannya adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Allah itu lam. Allah, Allah. Kalau L, Allah. Allah. Kalau lam, alladzina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau L, alhamdu. Beda nggak? Dari segi bunyi pun antara la dengan la beda. Kalau teman-teman simak baik-baik, perhatikan baik-baik, lam dan L itu kalau kita bicara hakikat pelafalan ternyata mereka tak betul-betul serupa. Ya, betul, makhrajnya harus jelas. Bahkan gini teman-teman, sampai dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan ya, Rasulullah itu melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu mufassaratan harfan-harfan. Mufassaratan harfan-harfan. Seperti seolah menafsirkan huruf-huruf dalam pelafalannya. Kalau kita kadang-kadang melafalkan huruf ain dan hamzah kadang-kadang masih suka samar-samar. Mana ain, mana hamzah. Kadang-kadang masih tertukar. Atau misalnya huruf dal dengan huruf do. Walad do. Kadang-kadang kita melafalnya walad do. Masih samar-samar. Itu huruf dal atau huruf do. Tapi dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu dalam pelafalannya membaca Quran, yaitu mufassaratan harfan-harfan. Seperti menafsirkan setiap huruf-huruf demi huruf hanya dari pelafalannya saja. Nah, makanya penting kita kenali huruf-huruf nih ya. Oke, jadi pertanyaan saya, jadi huruf lam itu pelafalannya sama persis tidak dengan huruf L pada abjad alfabet? Sama atau tidak? Tidak. Tidak betul-betul serupa. Ya. Oke. Sip, paham sampai sini ya? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Jadi, jangan sampai kita lafalkan fala tapi fala, lam bukan L ya. Oke. Lanjut lagi. Lamnya sama ya. Harokat baris atas, kalau vokalnya adalah A berarti huruf tipis. Maka dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Ya, kalau ketika fathah vokalnya A, ya baris atas, maka buka mulut sambil senyum. La, bukan la, tapi la, lidahnya semua terhampar. Pangkal lidahnya tidak naik, aula mulutnya terbuka. Fala, bukan fala, jangan tertutup. Fala, ya, biar kadar tipisnya terasa. Ya, ya Ustadz, tapi setelah mengikuti kajian Ustadz, alhamdulillah jadi paham. Izin Allah, Allahu Akbar. Ya, izin Allah teman-teman sekalian. Ya, oke, lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan. Fala, ya sudah ya, huruf lamnya sudah clear ya. Baik, huruf lamnya sudah clear. Sekarang kita perhatikan lamnya dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Lamnya dia dibaca bertemu dengan apa nih? Fathahnya berjumpa dengan alif. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah ya dan berjumpa dia dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Ada fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 hari. Masa 2 hari? 2 harokat. Ada yang bilang juga 1 alif, boleh, silahkan. Ya sama aja. Teman-teman mau bilang 1 alif, boleh. Teman-teman mau bilang 2 harokat, boleh. Sama aja. Ya, 2 harokat atau 1 alif, sama aja. Nama hukum tajwidnya apa? Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah berjumpa dengan alif, dia betul dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah apa? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i. Ya, ada yang bilang, bang, saya kalau bilangnya mad asli boleh nggak? Boleh. Mau mad tabi'i boleh, mau mad asli boleh. Namun saya izin saya biasanya memanggilnya dengan mad tabi'i. Ya, oke. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, sekarang huruf hijaiyah apapun ya ketika berharokat fathah berjumpa dengan alif itu adalah mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan seringkali kita temui ketika membaca adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya. Maka pastikan teman-teman harus mengenal basic mad tabi'i itu apa saja. Ya. Oke, mad tabi'i itu secara basic ada 3 pasang. Ya, ada tiga pasang. Apa saja? Ada masya Allah, ya.
ada fathah berjumpa dengan alif, apalagi ada dhammah, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah waw sukun, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Jadi ada 3 pasang, ya, bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, ya, yang terdapat dalam contoh ayat yang sedang kita baca. Tapi harokat dhammah, harokat kasroh pun punya pasangannya masing-masing, ya, yaitu dhammah bertemu dengan waw sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Jelas nggak? Coba ya. Oke, sip. Lanjut. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita sudah tahu ya keluarga matobi itu apa saja, dan pastikan sekarang kadar 2 harokatnya tepat 2 harokat, jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai kadang-kadang kependekan. Harus konsisten. 2 harokatnya segimana? Itu harus konsisten. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu tadi salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah matobi'i. Sedangkan teman-teman 2 harokatnya masih kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kependekan teman-teman sekalian. Maka saya yakin bacaan teman-teman akan jadi kurang rapih, akan kurang teratur, akan kurang tertib. Maka pastikan 2 harokatnya pas di 2 harokat. Ya, caranya gimana? Kadang-kadang teman-teman ada yang melafalkannya kepanjangan kelamaan, ada yang melafalkannya kadang-kadang kecepatan kependekan. Ya, maka pastikan 2 harokatnya pas. Bagaimana caranya agar kita memastikan 2 harokat kita pas? Diayunkan. Lihat di kolom komentar sudah pada jawab. Terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, dia dibaca dengan cara diayun. Kalau teman-teman ingin memastikan kadar 2 harokat yang tepat, ya, dan belum ngeh segimana 2 harokat itu, diayunkan saja. Diayun. Perhatikan ya. Ayun, 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 ayun. Ayunta falata lata falata falata falata. Ayun, beres ya. Bang, apakah harus selalu diayunkan? Nah, kalau ada yang pertanyaan begitu, Bang, apakah matobi itu harus selalu diayunkan? Jawabannya tidak. Diayunkan tadi ini hanya tips dan trik saja agar teman-teman bisa mengkonsistensikan kadar 2 harokatnya, tidak kepanjangan, tidak kependekan. Iya. Oke, kalau nggak diayunkan pun ya nggak masalah, ya, gitu. Ya, kalau nggak diayunkan pun ketika teman-teman melafalkan hukum tajwid matobi'i ya tidak masalah. Contohnya, falata, falata, tapi kadarnya tetap seperti 1 kali ayun, ya. Falata. Abang, saya masih kadang-kadang suka kepanjangan, suka kependekan. Ayunkan saja. Falata, fala, ayun, lata. Gitu. Ya. Ya, Ustadz, jadi setiap huruf yang tipis dibaca BMSS. Buka mulut sambil senyum. Iya, kalau huruf tipis berharokat fathah. Ya, kalau huruf tipis berharokat fathah, dia dilafalkan BMSS. Kalau dia kasroh bukan BMSS, beda lagi. Ya. Fathah dan huruf tipis BMSS. Ya. Oke. Lanjut teman-teman sekalian. Masih semangat atau tidak? Coba kita lihat dulu ya semangatnya ya. Kita cek dulu semangatnya. Oke. Kita lihat ada nggak keberadaan teman-teman nih, ya. Coba. Oke, kita lihat aktif nggak nih? Coba di kolom komentar, yang share, yang tap-tap layar, kita lihat ya. Aktif nggak nih live-nya? Kalau live-nya tidak aktif, itu nggak akan disebarluaskan sama TikTok. Coba kita lihat ya. Coba. Masih. Oke, baik. Oke, baiklah. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Falata, 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 diayunkan saja. Oke. Selanjutnya, ketika teman-teman melafalkan huruf berikutnya, ya, sudah ya. Jadi pastikan 2 harokat teman-teman tepat di 2 harokat, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Oke? Nah, ya. Ustadz mau beli dong bukunya, buku kita sedang dipersiapkan dengan ilustrasi video 3D animasi makhraj. Ya, dan itu hanya bisa didapatkan bersama 11.000 member komunitas kita yang lain, hanya di komunitas Majelis Bedah Tajwid saja ketika nanti sudah launching. Masuk grupnya, masuk komunitasnya free asalkan mantengin sampai akhir live. Kalau teman-teman gak mantengin, teman-teman gak akan tahu bagaimana cara masuknya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya.
Fala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan huruf berikutnya, ya. Oke, di sini kita mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok, tapi ada titik duanya di atas. Itu namanya adalah huruf ta. Itu namanya adalah huruf ta, ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, huruf ta ini dilafalkan seperti apa? Ya. Nah, huruf ta ini, ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, jangan sampai ujung lidahnya menjulur. Ya, saya sering bilang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta itu lidahnya menjulur keluar mulut. Ya, ini tidak boleh. Atau seperti teman-teman melafalkan seperti digigit atau nongol, ngelel, ujung lidahnya begini. Huruf ta dilafalkan ujung lidahnya macam nih. Tatitubat. Nah, ini adalah huruf ta yang salah. Nah, ujung lidahnya nongol kan? Titu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan cara melafalkan huruf ta. Lantas huruf ta dilafalkan seperti apa? Baik, kita pelajari huruf ta. Nah, perhatikan ya. Nih, huruf ta. Perhatikan ya tuh. Huruf ta jangan sampai teman-teman lafalkan ya, lidahnya menjulur keluar mulut ya, atau seperti digigit atau melet atau nongol ujung lidahnya. Seperti yang tadi saya contohkan. Tatitubat. Ah, huruf ta tidak dilafalkan seperti itu. Ya, maka kita ingat-ingat setiap huruf hijaiyah itu harus dilafalkan betul tepat dari makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, makhraj huruf ta tandanya artinya adalah tempat keluarnya huruf ta. Tempat keluarnya huruf ta itu dilafalkan dari mana? Tempat keluarnya huruf ta itu dilafalkan dari, kita geser, istilahnya adalah torful lisan. Apa itu torful lisan? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Oke, baik. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Bang, nggak kebayang. Oke, perhatikan baik-baik. Tuh, ya. Huruf ta itu dilafalkan ujung lidahnya dengan pangkal gigi seri atas kita. Dengan pangkal gigi seri atas kita. Kelihatan nggak? Ada ujung lidah yang berwarna ungu di sini. Oke. Lalu kita punya gigi seri atas atau sering kita sebut dengan gigi kelinci, ya. Nah, dia punya pangkal, punya tempat tumbuhnya. Nah, ditempelinnya ke situ. Ya, ditempelinnya ke situ. Oke. Nah, paham nggak? Paham nggak teman-teman? Jelas nggak? Halo, assalamualaikum. Jelas atau tidak? Ini mana nih keaktifannya? Coba kita lihat dulu Kita coba lihat dulu keaktifannya Mana nih? Jelas ya? Baik. Nah, nanti teman-teman yang nungguin sampai akhir, perhatikan baik-baik ya. Nanti kita sedang persiapkan ya teknologi ilustrasi video 3D animasi yang memang kita buat sendiri. Ya, nih. Ini ada foto saya ya, nampak samping. Nih huruf ta nih. Kita lihat ya pelafalannya. Ta, ti, tu, at, it, ut, dan yang lainnya ya. Nah, itu hanya teman-teman nanti bisa dapatkan informasi launchingnya kalau masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita yang sudah ada alhamdulillah 11.000 member. Lanjut ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Jadi seperti itu huruf ta dilafalkan. Ta, ti, tu, at. Nah ya, jadi nggak keluar ujung lidahnya, nggak nongol. Tatitubat, 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 tatitubat. Jadi dia nggak tatitubat, nggak ya, paham ya, gitu. Barcode belum aktif karena bukunya juga belum ada ya. Oke, bukunya masih dibuat. Oke, baik ya. Nah, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Oke, bismillah ya. Nah, saya juga mau ikut ya, silakan yang mau ikut ke komunitas Majelis Bedah Tajwid kita, tungguin sampai akhir. Ya. Bang, kenapa nggak sekarang mumpung yang nontonnya banyak? Akan terseleksi siapa yang mengupayakan menonton sampai akhir. Ya. Oke, sip. Jadi yang mau masuk ke dalam komunitas ini Majelis Bedah Tajwid, tungguin sampai akhir. Sampai kita udah nanti belajar dari Al-Quran Tajwid berbaris, sampai kita nanti sudah talaki, baru kita arahkan ke grup. Ya. Oke, lanjut sekalian teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman,
Jadi huruf ta dilafalkan lidahnya tidak menjulur ya, seperti orang yang sedang nongol ujung lidahnya, melet ngelel enggak ya, tapi dia tadi yang sudah kita jelaskan ya. Oke, huruf ta juga sama seperti huruf kaf ya. Huruf ta sama seperti huruf kaf. Dia punya salah satu sifat yang namanya adalah dari segi nafas dia hams. Hams itu apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas secara basic ya. Kita tulis dulu. Hams itu dia punya sifat yang artinya mengalir nafas. Hams itu mengalir nafas, menghembuskan angin, mengalir nafas teman-teman sekalian ya. Mengalir nafas ya. Oke, mengalir nafas. Nah, tapi huruf ta ini ya. Jadi kalau gini. Kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun, basicnya ketika dia punya sifat hams, basic hams itu maksudnya adalah mengalir nafas, menghembuskan angin. Ya. Oke, tapi ada dua huruf hijaiyah ya yang dia punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir ya, bukan mengalir. Ya, Masya Allah. Bukan mengalir. Apa itu hurufnya? Saya zoom ya. Hurufnya adalah huruf ta dan huruf kaf. Huruf ta dan huruf kaf itu dia punya sifat hams. Ya, tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Ya, tapi apa? Oke, kita cek ke huruf ta ya. Perhatikan baik-baik nih. Huruf ta tuh lihat ya, dia punya sifat hams. Tuh, huruf ta punya sifat hams. Ya, tapi kadarnya bukan mengalir nafas ya. Tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kenapa berbeda dengan sifat hams yang lain? Contohnya ya, misalnya hak besar. Hak besar tuh, dia punya sifat hams. Tapi dia kadarnya mengalir nafas, bukan percikan nafas. Ha, hi, hu, bah. Atau misalnya hak kecil. Hak kecil juga dia punya sifat hams, mengalir nafas. Tapi kenapa dia mengalir nafas bukan percikan nafas? Kenapa dasarnya mengalir nafas? Ha, hi, hu, bah. Atau misalnya huruf apa lagi? Misalnya huruf fa. Ya, huruf fa. Nih, ya. Tuh, huruf fa dia juga punya sifat hams tapi mengalir nafas. Nah, tapi kenapa untuk huruf kaf dan huruf ta mereka sifat hamsnya kadarnya bukan mengalir tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Kita bahas dimulai dari yang mengalir nafas dulu. Oke, perhatikan. Huruf-huruf yang dia punya sifat mengalir punya sifat hams yang kadarnya mengalir, teman-teman sekalian. Yang kadarnya mengalir itu biasanya kita lihat juga dia dari segi suara. Nah, dari segi suara dia juga mengalir suara. Nama sifatnya adalah rokhwah. Nah, ketika ada sifat rokhwah mengalir suara dan ternyata dari segi nafas dia mengalir hams, maka kadar nafasnya akan mengalir juga. Kenapa? Karena dari segi suara dia mengalir suara. Paham nggak? Ya, oke. Karena huruf hams itu kalau dia mengalir nafas itu berdampingan, bersandingan dengan sifat rokhwah sebelahnya. Oke, mengalir juga suaranya. Ya, makanya ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dia mengalir nafas, pasti beriringan dia akan terdengar suaranya mengalir. Perhatikan. Itu nafas kan keluar, suaranya juga terdengar, itulah rokhwa dan hams tadi. Fa, fi, fu, f. Itu bareng dia keluarnya. Enggak nafas dulu baru suara, enggak suara dulu baru nafas, enggak. Suara mengalir dan nafas pun mengalir di saat yang sama. Fa, fi, fu, baf. Gitu. Contoh yang lain itu huruf fa. Aduh, maaf. Itu huruf fa. Misalnya contoh yang lain adalah huruf ha kecil. Ya, nih kita lihat. Kalau dia mengalir nafas, pasti dia disandingkan dengan sifat rokhwah. Pasti, teman-teman sekalian. Pasti, ya. Ini juga sama. Ketika mengalir nafasnya, suaranya pun di saat yang sama keluar beriringan, berbarengan. Tuh. Nafasnya ngalir, suaranya terdengar. Ha, hi, hu. Nah, itulah basicnya. Ya, huruf-huruf yang dia punya sifat hams dan kadarnya mengalir nafas, itu pasti dia bersandingan dengan sifat rokhwah. Oke, paham ya? Selanjutnya. Kenapa untuk huruf kaf dan huruf ta dia punya sifat hams tapi kadarnya tidak mengalir nafas, tapi percikan nafas? Oke, kita lihat teman-teman sekalian ya, huruf ta ya. Oke, nih huruf ta, perhatikan. Seret.
Nah, huruf ta itu dia punya sifat nafas tapi percikan nafas. Kenapa? Karena dari segi suara dia bukan rokhawah tapi syiddah. Syiddah itu tertahan suaranya. Ya, gitu. Tertahan suaranya. Ketika suaranya tertahan, maka si nafas yang harusnya hams itu mengalir jadi hanya berupa percikan. Ya, karena suaranya tertahan. Nah, lalu kalau tadi dia mengalir nafas, mengalir suara, dia keluar beriringan. Kalau mengalir nafas, nafasnya mengalir, suaranya mengalir kan? Beriringan keluarnya. Tapi kalau misalnya dia percikan nafas dengan tertahan suara, hams dan syiddah, yang keluar itu yang tertunaikan itu sifat syiddahnya dulu. Ya, ak, baru keluarnya. Jadi tertahan dulu baru keluar percikan. Jadi ada aknya dulu baru nya keluar. Ya. Ka, ki, ku, ak. Nah gitu. Ya. Oke, paham nggak sampai sini? Atau tak? Ta, ti, tu, at. Ketahan dulu kan at baru keluar. At dulu baru keluar. Ya. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi kenapa huruf ta itu dan huruf kaf itu dia dari segi nafas tidak punya sifat hams tapi dia tidak mengalir nafasnya karena dia disandingkan dengan sifat syiddah, teman-teman sekalian. Kayak kolkolah beda. Kalau kolkolah tuh gak ada hubungannya dengan nafas. Gak ada huruf kolkolah yang dia ada sifat mengalir nafasnya. Beda ya. Masya Allah, paham. Hatiku jadi lembut, mulai subur selalu belajar dari live ini. Minta berkah, izin Allah ya. Saya hanya minta satu, teman-teman. Saya hanya mendoakan satu buat teman-teman yang belajar di sini atau dengan guru-guru kita yang lain, belajar Quran. Allah muliakan kehidupannya karena Quran sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya doakan khusus lagi buat teman-teman yang terus bergerak menciarkan konten-konten Quran, buat teman-teman yang jempolnya tidak berhenti untuk tap-tap layar, buat teman-teman yang jempolnya sudah menanam investasi akhirat berupa share ke teman-temannya yang lain, ke grupnya, ke statusnya. Ya Allah, semoga berikan kemuliaan yang berlebih. Karena teman-teman juga care sama yang lain, bukan hanya sibuk dengan diri sendiri. Ya, lanjut teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Tati tubat, dia dipercikan nafasnya saja ya. Maka ketika kita lafalkan jangan berlebihan ya. Percikan nafas huruf ta, ingat hanya percikan bukan becek. Jadi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan dalam kaidah disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Contohnya gimana? Ta, ti, tu, bat. Nah itu berlebihan. Nggak begitu sahabat. Nggak begitu ya. Tidak berlebihan macam itu ya. Jangan ya. Oke. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya baik. Kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, maka ketika kita lafalkan mana ayatnya? Nah ini ya. Falata, ti, tu. Oke, baik ya. Nah setelah ini buat teman-teman yang pengen ikut talaki atau pengen nyimak talaki, jadi kita akan buka sesi talaki. Ya, siapapun yang mau tungguin sampai akhir, yang mau masuk komunitas kita juga tungguin sampai akhir. Ya, di sini teman-teman diuji untuk bersabar. Ya, kalau teman-teman ada kegiatan lain berarti belum jodoh. Tapi kalau teman-teman mengupayakan pasti bisa. Oke? Sip. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita baca dulu bareng-bareng. Ya, habis itu kita belajar dari Al-Qur'an tajwid per baris dulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke sesi talaki. Yuk, kita baca bareng-bareng dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Baik, sekarang kita coba belajar dulu dari Al-Qur'an tajwid per baris ya. Setelah itu baru kita masuk ke sesi talaki, baru masuk ke dalam komunitas majelis bedah tajwid kita. Ya. Oke,
Sip. Kita sekarang coba pakai Al-Quran. Yang tersisa sedikit lagi ini di Indonesia ya. Oke, karena juga kita kirim ke luar negeri sekarang. Nah, sekarang kita akan coba baca dari Al-Quran tajwid berbaris. Kita baca halamannya, kita buka random hanya sekitar 2-3 ayat saja. Baru kita masuk ke sesi talaki. Ya. Oke. Baik, kita coba buka secara random. Kita buka ya. Sip. Baik, kita buka ya. Nah, kita buka halaman ke surah Al-Furqan ya. Surah Al-Furqan ayat 12 kita akan baca sampai ayat ke 14 atau 15 ya. Halaman 361. Ya, yang mau belajar, yuk kita coba ya. Kita pelajari. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke sesi talaki. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya, kalau teman-teman nanti kita berhenti di kalimat-kalimat yang ada kode alfabetik di atasnya seperti ini, berarti kalimat di bawahnya ini akan dibahas di setiap samping barisnya. Lengkap dengan hukum tajwid, definisi dan latinnya, ya, dengan kalimat yang sama. Jadi ini super duper aplikatif banget Al-Qur'annya buat belajar. Kita coba ya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyur. Maaf, kita ulang. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira. Perhatikan ya. Di sini di baris ini dikasih kode N. Ya, pada kalimat idza ra'athum min. Nah, kira-kira di bagian hummi. Nah, ini ada hukum tajwid apa? Hukum tajwid apa di sini? Hummi, dikasih kode huruf N dengan warna yang sama dengan hurufnya. Nah, dibahas di sampingnya. Ya. Ya, ro'at hummi tuh dikasih kode blok warna. Itulah kode N tadi, idgham mithlain atau idgham mimi. Leburkanlah bunyi mim mati berwarna pink yang bertemu dengan mim bertasydid disertai dengung selama 2 harokat. Ya, maka dibacanya idza ra'athum mim makanin idza ra'athum mim makanin. Nah, jadi tinggal kita praktekkan di sini. Ya. Nah, lanjut lagi. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Perhatikan. Ada kode N lagi. Dayyiqan. Apa nih kode N di sini? Ada qammu. Hukum tajwidnya apa? Dibahas di sampingnya. Dayyiqammu. Apa nih hukum tajwidnya? Dikasih kode blok warna. Itulah kode N tadi, idgham bigunnah. Ya, leburkanlah bunyi nun mati atau tanwin pink jika bertemu huruf mim, nun, waw atau ya disertai dengung selama 2 harokat. Dayyiqam muqarranina. Dayyiqam muqarranina. Allahu Akbar ya. Tinggal kita praktekkan. Ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Ya. Oke, lanjut lagi. Nih. La tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Perhatikan di sini. Ada kode huruf Q pada kalimat la tad'u. Berarti kalimat ini akan dibahas pada penggalan kode Q-nya itu ada di huruf dal sukun. Tad'u. Tad'u. Ada kondisi apa di sini? Tad'u. Tad'u, dikasih kode Q, tajwid perbaris, kita cek di sampingnya. Tuh. La tad'u, dikasih kode blok warna yang sama dengan kode Q tadi. Itulah qalqalah.
Allahu Akbar. Pantulkanlah bunyi huruf-huruf ba, jim, dal, to, qaf yang sering kita kenal baju di toko ketika berharokat sukun atau mati atau disukunkan karena berhenti atau wakof. La tada'u, la tada'u, la tada'u. Tinggal kita praktekkan dalam pelafalan. La tada'ul yawma thuburan wahidan wada'u thuburan katsira. Tuh ya. Oke. Satu baris lagi ya, satu ayat lagi ya. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Nah, di sini kalau ada tulisan kola, stop. Maksudnya kola tuh stop. Kola tuh apa namanya? Kola itu apa namanya? Nah, dibahas di sini, ya. Tuh, tanda-tanda wakof di sampingnya langsung. Kola itu artinya wakof aula, lebih baik berhenti. Makanya tadi di sini ditulis stop, lebih baik berhenti, gitu ya. Lalu di sini ada kode Z. Ya, ingat kalau ada kode alfabet seperti ini, kalimat di bawahnya langsung akan dibahas di sampingnya. Bukan tajwid per halaman, tajwid per baris. Nih ya. Khairun a, di kalimat run a ada kode Z. Apa hukum tajwidnya? Khairun a. Run a apa hukum tajwidnya? Run a. Hukum tajwidnya apa? Idhar halqi. Kita cek ya nih. Kalimatnya sama kan? Khairun a. Dikasih kode blok warna. Apa katanya pembahasannya? Itu adalah kode Z tadi. Idhar halqi. Bacalah nun mati atau tanwin dengan jelas jika bertemu dengan huruf-huruf hamzah, ha kecil, kho, ain, ghain atau ha. Ya, tanpa ditahan, tanpa disertai dengan dengung. Maka ketika kita lafalkan, dibaca khairun am, langsung saja. Khairun am, tinggal kita lafalkan di sini ya. Adzalika khairun am, tinggal kita lafalkan di sini ya, langsung per baris. Jadi aplikatif buat kita belajar. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Sama lagi di sini. Kode huruf W lagi di sini. Apa W? Pada kalimat jazaan. Pada penggalan zaan ada warna biru, dalam penggalan ayatnya dikasih kode huruf W. Ya dibahas di sampingnya apa hukum tajwidnya. Mad wajib mutasil. Jazaan dikasih kode blok warna yang sama dengan kode W tadi. Itulah mad wajib mutasil. Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak belajar dengan Al-Quran ini. Karena per barisnya ada pembahasan. Panjangkanlah bacaan selama 4 atau 5 harokat pada kata bertanda alis biru. Jaza'au, jazaan, jaza'au wa masira. Shadaqallahul azim. Sekarang kita masuk ke sesi talaki ya. Oke, sudah ada yang kita catat tadi. Siapa dulu? Kita cek ya. Mungkin hanya sekitar 2 sampai 3 orang ya, 3 orang ya. Oke, yang pertama yang kita akan coba ini yang pertama kali antri dan masih ada sampai awal ini ya. Dan masih standby, Masya Allah luar biasa. Namanya Bunda Dahniar Dahlan. Iya Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, betul dengan Bunda Dahniar. Iya Ustaz, betul. Betul. Bunda Dahniar, dari mana Bunda Dahniar? Dari Makassar Jeneponto Ustaz. Wah, Makassar, Masya Allah. Bunda Dahniar sudah berapa lama ikut di live ini Bunda? Alhamdulillah sudah 3 bulan Ustaz. Oh, 3 bulan, Masya Allah. Bosan nggak Bunda? Maaf ya yang dibahas itu aja ya. Enggak bosan Ustaz. Nggak Kalau bosan. bosan ya saya sudah tidak ikut lagi kalau sudah iya. bosan. Ya, semoga Iya, terus tetap tidak setia. bosan ya. Tapi kalau sudah bosan berarti tandanya Bunda sudah bisa, nggak masalah gitu. Karena wajar manusia itu ada rasa bosan gitu ya. Oke, baik Bunda Dahniar dari Malaysia, dari Makassar ke Malaysia sih. Dari Makassar ya. Silakan, sudah mau diambil nggak nih dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah? Iya, mau Ustaz. Dikasih aja ya ke yang lain boleh nggak? Mau Iya Ustaz, kenapa? dikasih ke yang lain aja boleh nggak?
Jangan Oh Ustadz. jangan, Saya jangan ya. dari Masalah ilmu Sumedang. harus egois ya gitu. Harus, oh saya dulu. Masalah amal soleh itu harus kita dulu. Karena kita nggak pernah tahu amal soleh mana yang kita terima. Ya Allah terima. Ya. Oke, baik Bunda Dahniar dari Makassar. Silakan dilafalkan dari ta'awudz dan full Al-Fatihahnya. Nanti setiap ujung ayatnya berhenti dulu. Ya, setiap ujung ayatnya berhenti dulu. Kalau misalnya ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah bagus, baru saya izin minta tolong untuk lanjut. Jadi jangan langsung lanjut ya. Baik, silahkan Bunda Dahniar dari Makassar. Silahkan Bunda. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, huruf to. Jangan toa, toa. A'udzu billahi minasyaitoni. Toni. 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 Jadi jangan toni, toni, toni. Coba ikuti saya. Toni. Billahi minasyaitonir rajim. Nah, tapi jangan jadi kepanjangan. Tapi jangan Ya, jadi iya, Ustadz. kepanjangan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, cukup. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang sekali lagi, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi diulang, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. H kecilnya jangan sampai mirip-mirip ke kho. Nah, berarti itu Bunda bablas udah ke apa tuh namanya? Ke tenggorokan paling atas. Al-kha enggak. Al-ha tepat dari bagian tengah tenggorokan, nafasnya berbisik. Coba ikuti saya Bunda. Ha. Ha. Nah, sekarang ikuti lagi. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, himnya kurang. H kecil kasrohnya harus sama kadar berbisiknya dengan H kecil sukunnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Grogi, Ustaz, grogi. Jangan grogi Bunda ya. Kenapa grogi Bunda? Kalau grogi itu karena Bunda takut salah ya. Justru kita pengen nyari salahnya di mana. Jadi salah itu nggak salah dalam belajar, sekali lagi itu adalah suatu keniscayaan atau hal yang jangan sampai kita gak pengen. Bagus gak pengen salah, tapi harus kita cari di mana salahnya dulu gitu ya. Jadi jangan takut salah, jangan grogi. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, coba Bunda ikut saya. Hi. Hi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, nanti dilatih lagi ya H kecil kasrohnya, dia masih kurang sesempurna ketika Bunda melafalkan H kecil sukun. Rohnya udah bagus, himnya kurang, nggak masalah. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Nanti disempurnakan lagi, itu udah lebih baik. Lanjut. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Bunda perhatikan pelafalan saya dulu ya. Ikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ini lebih tepat. Tadi Bunda melafalkan du-nya kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iya. Huruf ya-nya nggak ditasydidkan, itu yang awal. Yang kedua udah bagus. Tadi Bunda apa yang harus ditambahkannya adalah ketika du dipanjangkan, du-nya terlalu panjang. Iyyaka na'budu. Lalu wa iyyaka yang kedua, iya-nya nggak ditasydidkan. Jadi tadi pelafalan Bunda begini. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, bukan itu ya. Boleh coba dilafalkan sekali lagi ayat kelimanya Bunda.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bukan musta. Bunda tadi ada yang kelewat Bunda, ayat kelimanya Malik Yaumidinnya tadi belum ya? Boleh dilafalkan dari Malik Yaumidin? Ihdinas Dari Malik Yaumidin Bunda, Malik Yaumidinnya kelewat. Yang mana Ustaz? Maliki Yaumiddin. Kelewat Malik Yaumidinnya ayat keempat. Oh iya Ustaz. Nah, diulang lagi. Iyyaka na'budu Malik Yaumidin, itu ayat kelima Bunda, ayat keempat. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Maliki Yau. Pastikan wawunya dia dilafalkan sesuai dengan makhrajnya, maju mulutnya. Jangan sampai kurang maju, nanti jadinya jauh. Nah, lanjut ayat kelima lagi, diulang ayat kelimanya sekarang. Iya. Maliki yaumiddin. Sekarang ayat kelimanya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siro, ro Bunda, ro bukan sira. Ro itu huruf tebal, huruf tipis. Ya Ustaz, tebal. Ya, jadi jangan sampai ihdinas sira. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, si PR-nya satu, huruf shad. Bunda melafalkannya masih jadi shin. Tadi Bunda melafalkannya begini. Ihdinas shi. Bukan shi. Shi dengan harusnya sli. Tadi kalau Bunda melafalkannya shi, itu yang Bunda angkat tuh bagian tengah lidah ke atas. Harusnya pangkal lidah yang naik. Sli. Nah, Bunda tadi kalau yang naiknya bukan pangkal lidah tapi bertumpu tebalnya dari tengah lidah, yang ini shi, jadinya shin nanti. Wal wastu fajimu shinu ya. Shin itu dilafalkan dari tengah lidah. Ya, coba ikuti saya Bunda. Sli. Nah, kurang dalam itu masih shi, masih semi huruf shin. Sli. Oke, nanti dilatih ya. Jadi huruf shad itu kan itu huruf shad ya, sli. Huruf shad itu dilafalkan sama seperti huruf sin basicnya gitu ya. Tapi dia tinggal diangkat pangkal lidahnya. Sli. Wah, oke, dilatih itu masih shi. Oke, nggak masalah. Lanjut Bunda. Ayat ke terakhir. Ihdin syiratal ladzina an'amta alaihim. Oke, lanjut dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Oke, huruf shad sama ya Bunda ya, dilatih lagi masih shi. Jadi Bunda melafalkannya masih jadi huruf shin. Nggak masalah. Itu PR-nya. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Coba Bunda ikuti saya. Fokus ke huruf ainnya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebelumnya terima kasih Ustadz Ihsan, sehat selalu juga. Sehat selalu, semangat terus, berkah selalu insyaallah. Oke, sekali lagi Bunda mohon diulang, mohon maaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang itu lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Nah, Bunda sempurnakan dari la itu langsung masuk ke dod ya. Jangan dipanjangkan lanya. Enggak, tapi dari la satu harokat langsung masuk ke huruf dod bertasydidnya. Ghairil maghdubi alaihim langsung masuk. Diulang Bunda. Dari goiri. Ya, diulang dari goiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan masih sama. Coba Bunda ikuti saya. Langsung masuk ke dot.
waladhdallin. Nah, sedikit lagi udah bagus. Panjangkan do-nya 6 harokat. Ada mad lazim musakol kilmi namanya di sana. Do-nya harus 6 harokat, nggak boleh kurang. Waladhdallin. Coba diulang Bunda. Waladhdallin. Nah, masya Allah ya, luar biasa. Nah, itu yang perlu Bunda tambahkan. Silakan tadi saya izin tambahkan itu dulu yang Bunda yang Bunda latih. Ingat-ingat bagian mana saja tadi. Kalau Bunda udah masuk ke komunitas majelis bedah tajwid belum? Sudah Ustadz. Nah, nanti siaran ulangnya ada di sana ya. Bunda bisa melihat lagi rekaman live pagi ini dan termasuk bedah tajwid talaki Bunda ya. Ya Ustadz. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Kembali kasih lebih banyak, sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Iya Ustadz. Demikian pun sebaliknya Ustadz. Amin, amin, amin. Insya Allah yang baik semua dari Allah Bunda ya. Sehat selalu. Semoga Allah berkahi Bunda, diistiqomahkan terus dengan Quran insya Allah ya. Amin Ustadz. Amin. Baik, terima kasih Bunda. Barakallahu fikum. Ya. Oke, baik. Oke. Kita lanjut ya. Wah, jangan atuh Ustadz di sana jangan talaki atuh Ustadz. Tibaralik teuing Ustadz. Oke. Siapa lagi deh? Kita lihat 2 orang lagi ya, sekitar 2 sampai 3 orang lagi ya. 2 orang 3 orang lagi. Sesuai dengan urutan dulu yang tadi masuk. Yang mana? Atas. Ada nggak? Nah, tadi yang sudah antri dari awal dan masih standby itu yang akan dipilih ya. Ini. Yang nama akunnya Ummu Rine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bunda Rine betul? Betul, saya Umurina Umurina dari mana dari Bogor, Ustadz. Dari Bogor. Udah berapa lama Bogor ikut di? Barat. Oke, Bogornya di mana Umi? Ada berapa ya? 4 bulanan, Ustadz. 4 bulanan, masya Allah. Mohon maaf ya, yang itu aja yang diulang ya Bunda ya. Bosan nggak itu aja yang diulang-ulang bahasannya? Tidak, Ustadz. Tidak ya. Tidak. Oke, baik. Dapat kesempatan untuk apa namanya? Talaki. Al-Fatihah mau diambil atau tidak? Alhamdulillah, Ustadz. Baru sekarang, Ustadz. Alhamdulillah. Oke, baik. Diambil ya berarti ya? Ya, Ustadz. Diambil berarti ya? Al-Fatihahnya ya? Diambil, Ustadz. Atuh, iya. Oke, baik kalau begitu ya. Baik. Iya. Silakan dilafalkan dari ta'awudz, ta'awudz dan Al-Fatihahnya. Di ujung setiap ayatnya berhenti dulu, jangan langsung lanjut. Kalau sudah baik baru kita lanjutkan. Kalau belum nanti kita bahas dulu beberapa hal yang mungkin perlu bisa ditambahkan. Silakan Bunda Rine Umurine dari Bogor. Silakan dilafalkan. Baik, Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sempurnakan satu saja Bunda. Minasyai, pastikan pada kalimat syai itu kan ada lin, ada ya sukun sebelumnya shin fathah. I-nya jelas, jangan sampai syaitu, jangan sampai ya sukunnya terkontaminasi dengan huruf to. Kita udah siap-siap huruf to, akhirnya ya sukunnya tidak tersempurnakan. Vokal I-nya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus sebentar ya. Bunda Iin tadi yang udah bentar ya. Bunda Iin yang tadi udah awal masuk kita lihat kok. Sabar ya, ditunggu ya. Oke, lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, lanjut. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, Bunda. Maliki Yaumiddin. Ya, bagus. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi perhatikan huruf-huruf yang tipisnya, tetap tipis, jangan ta'in, ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tinggal di ain sukunya jangan terhenti. Na'budu, ain sukunya na-nya itu harus terus mengalir sedikit suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan nas tipis, jangan nas, jangan jadi sod. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagus, tapi jangan jadi ta'in. Jangan jadi ta'in, itu jadi hamzah. Ta'in ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sip. Lanjut, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, dua hal. Sodnya tebalkan, taknya tipiskan. Sodnya kurang tebal. Coba ikuti saya, Bunda. Sli. Pangkal lidahnya diangkat lagi. Sli. Si. Nah, Si. tapi jangan pakai monyong. Jangan si. Sli. Si. Sli. Si. Si. Oke, bagus. Sekarang jangan mustaqim, taqim, nggak ta. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah, Mumtaz. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi, Bunda. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ainnya kuatkan pada bagian an'am. Ainnya kurang kuat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, lanjut. Insyaallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai alaihim, laihim. La-nya tuntaskan fathahnya. Jelaskan dulu fathah vokal A pada huruf lamnya. La baru ke ya sukun. Siratal ladzi. Maaf. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai laihim tapi alaihim waladhdallin. Coba diulang lagi, Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan bi alaihim, bi la. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, amin. Amin. Oke, baik ya. Itu tambahan untuk Bunda. Tadi beberapa hal ya, silakan diingat-ingat. Kalau nanti Bunda pengen lihat rekaman live-nya lagi, Bunda sudah masuk ke komunitas Majelis Bedah Tajwid belum? Sudah. Nah, Sudah, Ustaz. ditungguin di sana ya.
Iya Ustaz. Oke, terima kasih Bu Murin, Ustaz. sehat selalu. Iya, afwan ya Bunda ya. Jazakallahu khair. Wa iyyakum bil Amin. khair. Amin. Iya, barakallah Ustaz. Ya, wa fika barakallah Bunda, sehat selalu ya. Amin. Amin. Wasami on doa. Amin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Insyaallah. Ustaz ada berapa antri? Banyak, dan kita hanya menerima nggak banyak-banyak teman-teman ya. Nanti kalau bunda mau, pokoknya nanti setiap orang itu kesempatannya seminggu cuma sekali. Jadi kalau udah masuk nanti itu nggak akan masuk lagi ya, seminggu itu. Jadi biar nggak ada yang 2 kali ya, biar bisa masing-masing. Oke. Tabarakallah ya, Masya Allah tabarakallah. Oke. Selanjutnya mungkin satu lagi ya. Mana ini? Oh ini ya Bunda Iin ya. Oke, assalamualaikum. Ada Bunda Iin ada? Ada Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iin dari mana? Pontianak, Kalimantan Barat, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Bunda Iin udah berapa lama ikut di live ini? Dari bulan 4 Ustaz. Dari bulan 4 April. Ya, bulan 4 saya. April. Bulan 4 tahun ini. Iya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, 4 sampai 5 bulan ya. Oke. Baik. Bunda dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil atau dikasih? Diambil Ustaz, ditunggu. Dikasih aja tuh, dikasih. Enggak Ustaz, rugi. Oke, baik silakan Bunda Iin dari Pontianak dilafalkan dari ta'awudz, lalu baca surah Al-Fatihahnya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Jangan lupa di setiap ujung ayatnya kita berhenti dulu ya. Oke, jangan langsung lanjut ya. Silakan Bunda Iin dari Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ini ke ro-nya langsung masuk. Ro-nya bertasydid. Ditekan. Jangan ni-nya yang dipanjang, ni rajim, bukan ni rajim. Masuk ke ro dengan ditekan ro-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, hati-hati tonnya jangan kepanjangan Bunda. 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lebih baik. Bagus, lanjut. Terus stop. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung masuk ke ro-nya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ro-nya tinggal dikurangi getarannya. Jangan ya, tapi getarannya sedikit tapi tetap tegas lugas jelas, sifatnya namanya takrir. Dan himnya kurang berbisik. Dia dilafalkan dari tengah tenggorokan. Bunda tadi masih condong ke hak besar. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas lebih dalam. Coba Bunda ikuti saya. Ha. Ha. Hi. Ha. Hi. Nah, yang itu ha kecilnya. Diulang lagi Bunda dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan. Bismillah, 2 harokat. Hi-nya yang pertama, bismillahi itu hak besar. Bismillahi, bukan hi tapi hi. Yang hak kecil, yang hak kecil vokal i-nya itu yang dibaca jadi hak kecil atau berbisik itu hak kecil yang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan hi. Ini kalau Bunda coba hi biasa. Bismillah itu hak biasa. Hi. Hi. Nah, jangan pakai hak kecil. Ya, hak kecil itu yang akhir dan Rahman itu hak kecil, Rahim itu hak kecil. Bismillahi itu hak besar. Diulang lagi Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti dilatih lagi ya. Himnya masih kurang. Himnya itu masih hak besar ya. Lanjut. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, lanjut. Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari A langsung, dari Hamzah langsung masuk ke ro. Jangan aro langsung. Ar-Rahman, nggak panjang A-nya. Maknya jangan kepanjangan. Tadi Bunda begini. Ar-Rahmani, maknya kepanjangan. 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lebih baik, bagus, lanjut. Maliki yaumiddin. Bagus, lanjut Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus, cukup, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, soundnya kurang tebal. Coba Bunda, si. Si. Oke, naikin lagi pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya kurang naik. Si. Jangan bukan si. Tapi si. Pangkal lidahnya udah nongkrong dari awal. Ketika Bunda melafalkan asnya itu, as itu dia pangkal lidahnya udah naik. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, nanti soundnya dilatih lagi. Mustaqim Bunda, tah huruf tipis huruf tebal. Tipis. Ya, Bunda melafalkannya tebal. Bukan ta tapi ta. Ya. Mustaqim. Diulang lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, lanjut. Bagus. PR-nya di huruf shad ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Stop. Ada 2 hal, jangan huruf shad tentu diperhatikan terus ya, kurang tebal. Lalu siratal ladzi bukan siratal ladi. Ya Bunda, ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi jari atas, dialirkan suaranya. Siratal ladzi siratal ngalir suaranya jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, dilatih bagus, udah lebih bagus. Nun sukun jangan mantul. Ane, gak ada ane. An'amta alaihim. Silahkan ikuti. An'amta. Coba. An'amta Ok. alaihim. Oke, dilafalkan lagi dari siroto lagi. An'amta. Dilafalkan lagi dari siroto Bunda. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, perhatikan. Ghairil maghdu, huruf ghain sukun gak boleh mantul. Ghain sukun punya sifat namanya rokhwah Bunda. Rokhwah itu artinya mengalir dia suaranya. Ghairil maghdu, ngalir suaranya konsonan bukan ge. Ghairil maghdubi, ikuti. Ghairil maghdubi. Nah, itu masih bukan ghain dilafalkan adnahu ghainun khauha. Ghain dilafalkan dari tenggorokan paling atas, dialirkan suaranya. Dialirkan, rasakan dari sini. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, dilatih lagi ya. Dilatih lagi. Ghair sukunnya masih memantul. Ikuti Bunda, coba. Maghdubi.
Maghdubi. Nah, kan mago. Mago, nggak mago. Maghdubi, maghdubi, maghdubi. Maghdubi. Oke, dilatih lagi ya. Itu masih mago. Di ujungnya tuh masih ada mago. Re, bukan mago, tapi maghdubi. Mag. Dilafalkan sampai dubinya. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke, dilatih lagi itu masih ya, masih ada mago gitu ya. Terakhir waladhdallin. Huruf dot makhrajnya di mana Bunda huruf dot? Waladdo. Nah, dot itu makhrajnya di mana? Lidah ke samping gigi samping atau kiri Ustadz. Oke, makhraj huruf dot itu dilafalkan dari pinggir lidah kita disentuhkan dengan gigi geraham. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Ya, Bunda yang kiri, yang kanan Bunda. Iya. Kiri. Kiri. Coba lafalkan. Do. Oke, jangan pakai monyong ya, jangan pakai monyong ya. Bo. Bo. Oke, coba ikuti saya. Waladdo. Nah, lagi waladdo. Pangkal lidahnya diangkat lagi coba. Waladdo. Sudah lebih baik. Jadi tinggal diupayakan vokal O-nya itu keluar karena pangkal lidah Bunda diangkat. Ya. Oke?